Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait kesehatan mental remaja yang mungkin saat ini masih menjadi buah bibir juga, masih jadi pembahasan juga terutama di sosial media nih dokter. Ini terkait masalah kesehatan mental bukan hanya remaja ini ya, karena memang pengguna sosial media pun rata-rata remaja gitu ya dok ya. Yang mungkin ini terinfluencer nih dari mungkin beberapa orang yang sering menggaungkan terkait kesehatan mental terutama bipolar nih dokter. Dan semakin membuat mungkin para remaja ini bertanya-tanya gitu ya, atau mungkin self diagnosis dirinya sendiri, apakah aku juga berada di posisi itu dok? Seperti apa nih dok kalau komentar dari dokter sendiri? Iya, kita dengan adanya sosial media itu sebenarnya ada dua ya, terbantu. Yang pertama sangat terbantu untuk menggaungkan mengenai kesehatan apapun itu. Banyak sekali ya konten creator yang akhirnya bisa mengedukasi masyarakat secara lebih luas, khususnya di bidang kesehatan mental, sehingga orang sekarang mulai sangat aware terhadap kesehatan mental. Tapi yang kedua, kita tidak bisa luput dari efek negatif dari sosial media tersebut. Contohnya seperti apa yang dibilang sama Afifah tadi. Contohnya seperti self diagnose, akhirnya merasa-rasa saya kayaknya bipolar ya, tiba-tiba saya bipolar gitu kan, tingkat padat bipolar begitu. Enggak kayak gitu. Bipolar ataupun penyakit yang lain, diagnosis yang lain itu kita semua punya kriteria diagnosisnya. Kriteria diagnosis itu nanti ditetapkan ada dari penelitian dan dari textbook, dan itu bisa dilakukan oleh psikiater. Kita sendiri juga dokter umum men-screening awal, kemudian nanti kita biasanya mencurigai atau suspek gitu seseorang itu mengalami gangguan kesehatan mental, nanti kita akan rujuk ke yang lebih ahli, dalam hal ini psikiater. Jadi mengomentari hal tersebut ada dua, itu positif, sangat positif, menggaungkan masalah kesehatan mental. Yang kedua harus berhati-hati. Benar sekali. Yang menonton remaja, makanya tadi harus diawasi ya, yang menonton itu juga harus tahu bahwa misalnya ada seorang influencer ngomongin tentang kesehatan mental ya. Kalau dia ngomongin tentang kesehatan mental, misalnya dia terdiagnosis A, kemudian dia sebutkan gejala-gejalanya. Jangan lupa bahwa satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda kondisinya begitu. Jadi harus dinilai secara profesional, harus dinilai secara langsung oleh psikiater yang memang punya kompetensi di bidang itu. Mungkin sekarang juga banyak sekali dokter spesialis atau psikiater yang menjadi content creator ya, yang memberikan edukasi banyak tentang kesehatan mental ini. Itu sangat recommended ya untuk dilihat, untuk dipelajari, tetapi tetap balik lagi. Kalau kalian punya gangguan kesehatan mental atau kalian punya masalah begitu, silakan konsultasi, bertemu begitu ke psikolog ataupun ke psikiater. Jadi nggak boleh ya self-diagnose. Jangan sampai ya dok ya. Jadi ini juga memang peran orang tua juga kayak harus melihat juga ya tumbuh kembang anak ya dok ya. Tidak bisa semata-mata kita memberikan handphone dan dia bisa berekspresi sesuka mereka tentunya. Nah ini juga sangat menarik nih untuk para orang tua juga ya, untuk lebih aware sama anak-anaknya. Tapi kalau dilihat nih para remaja ini juga sekarang lebih, karena sosial media tadi ya dok ya, dia lebih bisa berekspresi mengikuti seseorang yang mungkin dia sukai, yang dia kagumi gitu ya. Nah dia mungkin melihat bagaimana si idola mereka ini bertingkah, berperilaku, itu menjadi dibenarkan nih oleh seseorang ini atau seorang anak ini. Sebaiknya nih mungkin dari orang tua sendiri itu seperti apa sih mungkin memberikan edukasi kepada anak untuk tidak semata-mata langsung mengambil mentah-mentah sikap atau mungkin perilaku atau mungkin cara seseorang untuk mereka aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, yang paling efektif itu sebenarnya tidak cuma mengajarkan tetapi juga mencontohkan. Jadi misalnya kalau kita takut atau khawatir anak kita itu mengcopy atau mengimitate sesuatu yang kurang baik ya, saya anggap ini yang kurang baik, misalnya menjadi bahan tontonan mereka, kemudian mereka aplikasikan ke dalam aktivitas sehari-hari, itu bisa orang tua itu bisa yang pertama membatasi penggunaan sosial media, yang kedua
melihat atau mengontrol apa sih sebenarnya yang ditonton sama anak ini, apa sih sebenarnya yang dia tiap hari pantengin, dan dilihat juga gaya atau aktivitas sehari-harinya seperti apa. Apakah dia mengadopsi atau mengimitasi hal yang kurang baik tersebut dari sosial media. Nah, tentunya nanti akan yang paling baik dilakukan adalah yang pertama pendekatan secara personal dengan orang tersebut, antara ibu dan anak. Itulah tadi pentingnya komunikasi yang terbuka. Jadi kita nggak bisa langsung salahin, nak kamu jangan contoh yang ini, nak kamu ini salah, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kita menyalahkan sesuatu tanpa ada alasan di baliknya. Kita harus bisa approach untuk orang tua bisa dilakukan pendekatan kepada anaknya untuk memberitahu mengapa itu salah. Jadi nggak langsung menyalahkan mengapa itu salah, kemudian yang benar itu seperti apa, dan dicontohkan juga oleh orang tuanya. Jadi balik lagi ya, pola asuh yang demokratif. Jadi nggak cuman yang aktif yang satu cuma menerima aja, tapi dua-duanya harus saling berkomunikasi dengan baik untuk nanti bisa juga mengambil keputusan yang lebih bijak. Jadi memang ini adalah pentingnya parenting ya. Tentunya ya, ini kembali lagi kepada orang tua mungkin benar kata dokter tadi, kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh kembang, tentunya bukan hanya orang tua tapi juga anak. Tentunya bisa saling bersama membangun parenting yang baik dengan cara demokrasi ya. maaf deh. Demokrasi, bagaimana komunikasi anak dan orang tua itu terjalin dengan baik, sehingga mungkin kedepannya banyak hal yang bisa kita diskusikan, yang bisa didapatkan atau diterima seorang anak itu bisa didiskusikan antara anak dan juga orang tua, agar tidak ada kesalahan atau miskomunikasi untuk perilaku anak itu, dan juga untuk kegiatan dan sebagainya tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ini juga sangat Dok ya, mungkin tentunya harus mengingatkan lagi kepada seluruh pemirsa di rumah juga pentingnya akan kesehatan mental terutama pada remaja. Baik Dokter Putri, terima kasih banyak sudah hadir tentunya hari ini membahas terkait kesehatan mental pada remaja. Dan buat pemirsa di rumah juga jangan lupa saksikan terus Dokter Kito setiap Senin hingga Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Saya Afifah Mansyah pamit undur diri, sampai jumpa di Dokter Kito selanjutnya.